Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan sahabat. Saya Muhammad Ayhanurun, Bupati periode 2018-2023, dan Bapak Insinyur Petrus Golongan Barin, Wakil Bupati 2012-2023, menyerahkan apa yang sudah kami kerjakan kurang lebih 5 tahun tepat. Dan insya Allah pasti di mana-mana terjadi kekurangan. Kelebihannya mungkin tidak, kelebihan itu Tuhan. Kekurangan itu milik kami berdua. Untuk itu, kalau ada hal yang kurang dari kami berdua, dan minta dengan segala rendah hati untuk memaksimalkan dan menutupi kekurangan itu dan menambah sehingga Maluku Tenggara insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Saya pejabat Bupati Maluku Tenggara dengan resmi menerima memori pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023. Insya Allah memori jabatan ini akan menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat. But the city is so dense and loaded. Hadirin dan sidang dewan yang terhormat, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia kepada PJ Kepala Daerah, arahan Bapak Gubernur Maluku pada saat pelantikan PJ Bupati Maluku Tenggara dan PJ Kota Tua, dan berpedoman pada tugas yang telah diamanatkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 4114 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Maluku Tenggara serta rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, maka kami telah menetapkan 7 program prioritas penjabat Bupati Maluku Tenggara tahun 2023-2024 sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Program prioritas ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia Maluku Tenggara yang selama beberapa tahun terakhir ini terus meningkat, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2024 dapat mencapai angka 67,49 sesuai dengan target RKPD tahun 2024. Kedua, menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Program ini merupakan program prioritas nasional yang harus menjadi fokus pemerintah daerah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia, terutama generasi emas Maluku Tenggara tahun 2045. Walaupun terus menunjukkan penurunan, angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara masih relatif tinggi, yaitu berada di angka 21,19 pada tahun 2022. Sementara dalam hal penurunan stunting pada periode 2018 sampai dengan 2023, Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu daerah dengan kinerja paling baik, dan ini akan terus kita tingkatkan sehingga pada tahun 2024 target nasional untuk penurunan stunting dapat kita capai pada angka 14%. Ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, meningkatkan pendapatan asli daerah, kualitas penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, kualitas pengawasan dan manajemen ASN. Kita juga patut memberikan apresiasi terhadap penyampaian kinerja para aspek tata kelola pemerintahan selama periode kepemimpinan 2018-2023. Khusus untuk target peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan RKPD, kita harapkan pada tahun 2024 konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sudah bisa mencapai angka 85%. Kemudian kita juga akan mendorong
peningkatan pendapatan asli daerah yang pada tahun 2022 berada di angka 7%, diharapkan meningkat pada tahun 2024. Dari aspek kualitas pengawasan, kita juga akan mendorong peningkatan maturitas SPID dan kapabilitas APIP. Sementara dari aspek manajemen ASN, kita juga harapkan pada tahun 2024 kita bisa mencapai indeks merit system dalam tata kelola manajemen ASN pada kategori baik. Keempat, pengendalian inflasi. Inflasi adalah penghambat terbesar pertumbuhan di daerah. Isu pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional, termasuk kita di daerah. Untuk memastikan inflasi terkendali, kinerja penanggulangan inflasi Maluku Tenggara pada tahun 2020 dan 2021 diapresiasi sebagai yang terbaik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 2 kali berturut-turut Maluku Tenggara mendapatkan penghargaan PPID Award, tim pengendali inflasi daerah. Ini adalah bukti bahwa secara kelembagaan potensi kita besar untuk menggerakkan sektor-sektor publik yang mampu memberikan kontribusi bagi pengendalian inflasi. Secara umum, inflasi Maluku Tenggara didorong oleh komponen bahan makanan, sehingga aspek produksi, pasokan dan distribusi bahan pangan harus dapat kita pastikan aman dan terjaga untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar. Kalau pada tahun 2020 dan 2021 kita bisa menjadi yang terbaik, insya Allah pada tahun 2024 kita juga bisa menjadi yang terbaik. Kelima, kemudahan investasi. Di tengah kapasitas fiskal yang terbatas, dibutuhkan investasi sebagai daya ungkit pembangunan di daerah. Untuk itu pemerintah daerah ke depan harus berani untuk membuat terobosan, menghilangkan berbagai hambatan investasi di daerah, seperti masalah regulasi, pajak, pertanahan, kualitas SDM, maupun keterbatasan infrastruktur. Keenam, pembangunan infrastruktur. Masalah konektivitas dan aksesibilitas masih menjadi isu aktual di daerah ini, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan. Kita patut berbangga bahwa pada masa kepemimpinan pemerintahan periode 2018-2023, pembangunan infrastruktur menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hasil ini harus terus kita tingkatkan pada tahun 2024. Ketujuh, memfasilitasi dan mensukseskan pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pilkada serentak pada tahun 2024. Untuk memastikan pemilu dapat berlangsung secara umum, bebas, jujur dan adil adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kita semua elemen masyarakat yang ada di daerah ini. Stabilitas politik dan keamanan harus kita jaga sebagai prasyarat kondisional atau kondito sine qua non atau suatu kondisi yang mutlak diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik termasuk pelaksanaan pemilu. Kita juga akan memastikan ketersediaan anggaran untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu serta mendorong peningkatan partisipasi pemilih pada agenda politik tersebut. Hadirin sidang dewan yang terhormat, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dari mimbar yang mulia ini, secara khusus saya minta dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terhadap percepatan 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan daerah ini adalah amanat peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi dasar untuk penarikan pajak dan retribusi daerah mulai tahun 2024 sekaligus sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Kedua, persetujuan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023-2042. Dan yang ketiga, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024 sehingga dapat ditetapkan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran atau tepatnya pada tanggal 30 November 2023. Itulah beberapa poin strategis menjadi program prioritas